Hey guys, welcome to my channel The Analog Junkies. Channel yang membahas tentang kaset-kaset dan CD yang kita dapat di flea market atau di pasar loak. Oke, jangan lupa subscribe, comment, dan keep watching our videos. Hey guys, welcome back to my channel The Analog Junkies. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Because the more support, the more videos will come, oke? Di video kali ini kita akan bahas tentang cara merawat kaset pita. Jadi tips-tips yang aku mau berikan di video kali ini adalah nasihat atau tips-tips yang diberikan oleh para penjual kaset dan para pengkoleksi kaset pita yang beberapa aku kenal dan diajak ngobrol ya. Jadi ini disarikan di tips-tips yang diberikan oleh orang-orang tersebut ya. Juga ada beberapa yang aku baca di internet. Jadi semoga nanti video ini berguna untuk kalian semua. Oke, check it out ya. Nah, cara merawat kaset pita, walaupun ini harganya murah kaset pita ini ya, ada yang cuma 2.000, ada 5.000, ada yang 30.000 dan sebagainya. Tapi ya namanya sudah kita beli atau kita rawat atau pemberian atau warisan dari orang ya. Jadi ya supaya suaranya bagus terus dan tidak tidak wear, apa sih bahasa Indonesianya wear itu aus atau rontok dan sebagainya seperti itu, maka perlu kita rawat. Namanya juga media fisik ya, seperti CD dan piringan hitam. Maka kaset pita juga butuh perawatan supaya suaranya tetap jos, tetap bagus ya. Oke, nah pertama tips yang diberikan oleh para penjual kaset yaitu jangan sampai kaset pita ini terhapus karena kita salah pencet. Jadi misalnya kalau ini mekaniknya ya, nah kadang-kadang kalau malam atau kita buru-buru kita salah pencet, yang ini kita pencet yang tombol record ini ya. Jadi ini menghapus kaset pita. Aku beberapa kali juga nggak sengaja ketekan, karena kalau kita tekan ini ya, maka yang tombol play-nya ini juga tertekan. Jadi dua-duanya sama-sama tertekan dan ya akibatnya pita akan terhapus ya pada menit yang kita tekan tersebut ya. Misalnya begini. Nah, kita pasang tanya ya, kasetnya seperti ini. Nah, nggak sengaja kita tekan seperti ini, kadang ya unintentionally atau tidak sengaja ya, maka memutar kemudian ini menghapus ya. Nah, jadi bete banget ya. Jadi beberapa detik bahkan beberapa menit jadi hilang. Kalau sampai habis tentu saja hilang semua ya. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Nah, cara mencegahnya supaya tidak terhapus ya secara tidak sengaja, maka nah kamu lihat di sini ada rongga di belakang ini ya. Ini harus dipatahkan. Jadi ini fungsinya sebagai write protect kalau dalam disket kalau zaman dulu ya. Zaman dulu juga seperti itu, ada write protect-nya. Jadi supaya tidak terhapus. Jadi ini harus dipatahkan ya. Kamu ambil pena aja ya, kamu patahkan, kemudian ya yang ini untuk side A, yang ini untuk side B. Jadi setelah patah nanti maka nah ini kan ada pengamannya ya, di sini ada pengamannya yang mengunci ya untuk tahu kalau di sini sudah dipatahkan atau belum. Jadi ketika sudah dipatahkan kaset ini ya, sudah dipatahkan, maka kalau kita masukkan ke sini ya, nah maka tombol rek ini tidak akan bisa tertekan ya, keras ya. Nah, jadi dengan begitu kaset kita menjadi write protect atau diproteksi supaya tidak terhapus secara sengaja. Ya, kalau kita mau menghapus lagi, ya ini tutup saja pakai lakban ya, yang sisi ini. Nah, ini ada pengaitnya ini sebagai pengamannya. Oke, supaya lebih jelas ya, ini cara mematahkannya seperti ini. Ini sebenarnya ini teknik yang sudah dipakai para orang-orang tahun 80-an ya, para kolektor kaset. Jadi memang ini dibuat ya, didesain sedemikian rupa supaya mencegah kaset secara tidak sengaja terhapus ya.
Nah, mungkin bagi kita mungkin yang baru mengoleksi kaset ini juga baru tahu ya. Oke, jadi pakai aja pena seperti ini ya, atau obeng. Jadi di sini ada rongga yang tertutup ya. Jadi kita patahkan, tekan aja seperti ini. Nah, yang ini juga. Nah, nanti mana patahannya ya? Nah, yang ini patahannya seperti ini ya, plastik ya. Nih, ya. Oke, jadi ini bisa jadi ada lubang ya. Oke. Ya, cara yang kedua ya, cara merawat kaset pita yang sudah kita punya atau kita beli, yaitu dengan rutin memutarnya. Jadi kalau kamu punya kaset pita ya jangan dianggurin aja, jangan di nggak pernah didengerin. Yang kamu dengerin cuma versi digitalnya aja. Jadi ya harus didengarkan ya, diputar, kemudian ya kita bisa tahu kaset itu masih enak enggak suaranya ya, dengan cara yang memutarnya secara rutin. Nah, dengan cara memutar secara rutin itu berarti kita juga mencegah jamur ya, dan mencegah tidak lengket. Jadi karena pitanya terputar terus ya, maka jadi tidak lengket dan jamur tidak punya kesempatan untuk nempel di pita tersebut ya. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu merawat kaset pita, yaitu dengan menyimpan kaset-kasetnya di tempatnya. Jadi kalau setelah diputar ya, kalau bisa harus dimasukkan lagi ke kotaknya, jangan di dalam tipnya atau di pemutarnya, karena ya apalagi biasanya pemutar kaset itu sering tidak kita cabut ya colokan listriknya, jadi masih ada arus dan sehingga menjadi magnetize itu bahwa mekanik ini menjadi mengandung magnet ya. Jadi akhirnya ya bisa menghapus suara yang ada di kaset pita ini. Jadi usahakan setelah selesai ya dimasukkan lagi ya ke kasetnya, dimasukkan lagi ke mana? Ke kotaknya ya, Jadi ya bisa sambil dipajang ya. Bisa sambil nih seperti ini ya. Oke. Nah, ada kotaknya juga yang seperti ini, yang klasik, yang ini lebih tertutup rapat ya dari debu-debu. Ini juga mencegah. Jadi kalau kita masukkan ke dalam kotaknya seperti ini juga mencegah dari debu-debu dan kotoran yang masuk ya. Jadi rapat, benar-benar rapat. Ya. Oke, cara keempat yaitu dengan menggunakan fitur rewind ya. Sebenarnya ada pakai tip recordernya sendiri atau kita secara manual. Jadi begini ya, kalau kita beli kaset, apalagi kaset lama ini sudah jarang diputar orang. Kaset tahun 90-an ketika kaset akhirnya rontok kalah ya dari segi penjualan dengan CD dan tidak lagi dilirik orang. Jadi akhirnya kaset ini numpuk aja, kadang masih segel ya, kadang dibeli orang tidak diputar lagi karena diputar versi CD-nya yang katanya lebih bagus suaranya. Jadi kadang-kadang karena sudah tidak lama diputar akhirnya ya berjamur. Nah, seperti ini contohnya kaset Whitney Houston ya, yang soundtrack Waiting to Exhale. Nah, kamu lihat di sini ada coklat ya, coklat di situ. Nah, itu jamurnya ya, kotorannya. Jadi kadang-kadang kalau kita putar, maka kotoran ini akan lengket. Lengketnya di mana? Di headnya dan di pinch rollernya dan karetnya. Jadi akhirnya ya kotor semua. Jadi harus kita bersihkan mekanik tape-nya ya. Nah, jadi sebelum kita putar, lebih bagusnya ini ya, kita bersihkan dulu ya. Bersihkannya bagaimana? Kalau menurutku sih lebih bagus manual. Jadi walaupun digulung pakai tape ya, tetap saja nanti kotorannya nempel di mekanik tape tersebut ya, walaupun headnya tidak turun ke bawah ya. Jadi kalau kita putar pakai tape, kemudian kita gulung ya, memang headnya tidak nempel di sini ya, tapi ya akhirnya nempelnya di sini juga akhirnya jamur-jamurnya ini. Dan ketika kita putar, benar-benar kita play, nempel lagi ke sini ya. Nih, akhirnya nempel lagi kan. Jadi caranya ya harus kita bersihkan secara manual. Memang repot ya. Makanya untuk kolektor kaset ini
ya orang yang hobi repot. Jadi kita keluarkan seperti ini, kemudian kita siapkan tisu ya, tisu yang sudah kita gunting. Kemudian kita letakkan di sini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi bantalannya kita tutup. Kemudian kita semprot. Nah, semprot pakai air aja juga bisa ya. Atau alkohol. Tapi sebaiknya air aja ya, karena alkohol jadi nanti kena karet yang ada di mekanik ini ya, jadi keras ya dan nggak bisa muter lagi. Nah, setelah itu kalau kamu punya ini ya pemutar kaset manual ya, bisa kita gulung seperti ini. Memang agak lambat ya. Kalau kamu nggak punya, pakai saja pena ya. Seperti ini ya, lebih cepat ya. Orang-orang tahun 80-an atau 90-an sudah biasa ya dengan teknik seperti ini ya. Memang banyak waktu ya, makanya memang cocok buat orang-orang yang hobi memelihara sesuatu, take care sesuatu ya, yang ada dirawat dan diperhatikan terus-menerus. Hobi kaset atau piringan hitam atau CD ya. Jadi buat anak milenial yang terbiasa lah ini aja deh, versi digitalnya aja, putar dari handphone atau Spotify ya, nggak cocok ya. Nah ya, jadi maka kalau kita angkat ya, nah kotorannya akan nempel di sini ya. Nah, setelah ini kotorannya banyak ya, balik lagi sini aja ya, dan basahi lagi ya. Oke. Nah, oke, kita gulung lagi ya. Kalau nggak mau capek manual ya pakai fitur itu tadi ya, tapi yang ini harus dirapikan jadi benar-benar masuk ke, jadi nggak keluar seperti ini ya tisunya. Jadi benar-benar masuk ya, dirapikan, digunting kanan kirinya jadi menyatu. Kemudian kita rewind ya. Oke. Selanjutnya yaitu dengan cara jangan pernah membiarkan kaset yang telanjang seperti ini ya, yang tidak ada kotaknya, lama-lama terbengkalai. Kita letakkan di atas meja tanpa ada case-nya atau kotaknya ya. Jadi karena ini berpotensi sekali, karena kaset pita ini ya, ada pita yang terbuka seperti ini dan nempel lah debu-debu di dalamnya. Jadi ya akhirnya terakumulasi dan menjadi cepat kotor. Nah, mungkin ini juga penyebab yang banyak orang-orang membenci kaset pita di awal 90-an ya, apalagi ketika CD menjadi pengganti dan banyak diminati orang dan kaset pita ini menjadi terabaikan. Jadi ya diletakkan saja. Jadi hindarkan dari panas. Satu lagi, apalagi kalau kamu letakkan di dashboard mobil, kalau zaman dulu kan orang nggak peduli, letakkan saja. Padahal itu panas ya. Apalagi kalau mobilnya diparkir dan dibiarkan berjam-jam, akhirnya ya panas dari pantulan kacanya dan akhirnya dia melar dan suaranya jadi jelek. Jadi sekali lagi, jangan biarkan kaset tanpa case ini diletakkan sembarangan ya, diletakkan di meja berhari-hari, berminggu-minggu. Jadi harus diletakkan dalam kotaknya ya. Oke. Nah, cara berikutnya yaitu cara merawat kaset ya. Jadi kaset ini kan terdiri dari 3 komponen penting. Bagian penting ya. Ada case-nya yang unik-unik juga banyak. Ada yang putih seperti ini ya, rapet. Kemudian ada kertasnya ya, artwork-nya yang sama pentingnya juga ya. Alasan orang membeli kaset karena mau menikmati artwork-nya. Artwork-nya ini dari kertas dan mudah sekali kalau lembab. Bahkan kalau di sini ada basah gitu ya, ini bisa nempel dan akhirnya jelek ya, terkelupas. Dan tentu saja bagian terpentingnya yaitu kaset. Jadi 3 bagian itu. Nah, jadi kalau kamu nggak punya rak ya, hindarkan dari tempat yang lembab ya, atau yang panas ya.
Jadi jangan disimpan di tempat yang langsung terkena sinar matahari atau lembab ya. Nah, kalau kamu belum punya raknya ya, aku sarankan kamu buat sendiri dari kotak. Nah, ada cara mudah yaitu dengan kotak susu. Jadi ini susunya Aryo ya. Nih, ini bukan sponsor ya, susunya Aryo. Jadi yang kotak seperti ini. Nah, ternyata ini pas banget untuk kotak kaset. Jadi dibelah dua ya, atas bawah. Yang ini dilakban tentu saja, yang dikupas seperti ini ya, yang sudah dibuka. Nah, jadinya nanti seperti ini. Dan benar-benar pas untuk 10 kaset ya. Nah, jadi ini juga mencegah kelembaban. Jadi karena ini terbuat dari kertas, jadi kalau basah ya, jadi bisa langsung cepat, jadi mudah terserap, jadi tidak mudah berjamur. Jadi aku sarankan buat kotak seperti ini, bukan buat kotak ya, buat wadah dari kotak susu seperti ini yang dibelah dua dan benar-benar ngepas seperti ini ya, isi 10. Jadi kalau mau diletakkan bisa seperti ini ya. Itu kalau lebih bagus lagi, ini bisa kamu cat atau dihias atau apalah, dibungkus lagi pakai kertas lain ya. Nah, jadi lebih enak aja ya, bisa diletakkan seperti ini. Nah, selain lebih estetik ya, nggak terlalu estetik sih karena ini terbuat dari kotak susu, tapi ya recycle ya. Nah, jadi benar-benar pas 10. Jadi biasanya ini aku pakai untuk memuat atau meletakkan kaset-kaset dari penyanyi atau band yang sama ya. Jadi aku masuk, atau genre yang sama, misalnya yang ini untuk genre country. Jadi mudah nanti nyarinya ya, disimpan juga mudah. Jadi kalau kamu belum punya raknya, belum kamu buat, kamu bisa buat sementara seperti ini ya. Nah, yang terakhir ya, yang tidak kalah penting ya, merawat kaset pita juga harus merawat pemutarnya atau playernya. Playernya macam-macam ya, kamu mungkin punya di rumah, ada pakai tip deck atau pakai tip biasa, mini kumpu dan sebagainya. Nah, tidak kalah penting juga harus dirawat ya, karena bersinggungan langsung dengan kasetnya. Jadi merawat kaset juga harus merawat playernya. Jadi ya harus dibersihkan secara rutin ya. Apalagi kalau kamu baru beli kaset yang jamuran ya, jadi putar atau rewind dulu kemudian dibersihkan. Jadi sering-sering dibersihkan. Ini tidak kita lakukan ya, generasi tahun 80-an, tahun 90-an jarang sekali melakukannya, karena mereka berpikir ya kaset ya langsung putar aja gitu tanpa membersihkan. Padahal ini sama pentingnya. Jadi komponen-komponen yang bersinggungan ini sudah dibahas ya di video di cara kerja kaset pita dan pemutarnya ya, yang mendapat banyak view ya. Saat ini sudah hampir 5,6 ribu ya. Jadi cara merawatnya yaitu dengan membersihkan komponen-komponen yang bersinggungan langsung dengan pita kaset, yaitu head ya, kemudian ini pinch rollernya yang terbuat dari karet, dan capstan. 3 komponen ini yang sering kita bersihkan. Atau head ini juga kita bersihkan karena kadang-kadang bisa membuat suaranya menjadi berdesis ya. Jadi caranya ya, yaitu pakai cotton bud ya, kemudian disemprot pakai air, atau aku baca di internet ya, ada bule-bule bilang katanya pakai pembersih kaca jendela ya. Nah, kemudian ya dibersihkan ininya, headnya, yang ini head play, atau juga yang ini ya, head recordnya, walaupun jarang kita pakai. Nah ya, kotor semua. Kemudian yang ini juga, jadi bersihkan secara pelan-pelan aja, jangan ada pressure atau tekanan ya. Oke. Nah, kemudian yang ini juga capstannya ya, ini yang bersinggungan langsung. Nah, untuk headnya nanti ada pembersih dari logam ya. Aku juga disarankan oleh seseorang untuk membersihkannya pakai logam supaya kotoran-kotorannya yang tidak bisa terkelupas di sini bisa rontok dan suaranya lebih nyaring lagi ya. Jadi sekali lagi, merawat kaset pita juga berarti merawat player atau pemutarnya. Oke, itu aja video aku kali ini tentang cara merawat kaset pita supaya tetap bagus, tetap
enak diputar dan menghasilkan suara yang bagus. Semoga videonya bermanfaat ya. Atau jika kamu punya tips lain cara merawat kaset pita yang biasa kamu lakukan, kamu bisa tambahkan di kolom komentar. Oke? Jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. See you next video. Bye-bye.